Baik, jumpa lagi dengan saya, Salim Afilah, di channel yang sama. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman, apa yang teman-teman bayangkan ketika pertama kali mendengar kata komunikasi? Ada yang mau jawab? Apa itu komunikasi? Dialog, ngobrol, cerita, curhat. Apalagi? Apa mas? Oke. Mungkin bayangannya beda. Jadi kalau laki-laki itu membayangkan yang dimaksud komunikasi adalah ketika satu pesan sampai kepada penerimanya tanpa ada distorsi. Itulah komunikasi. Ibu-ibu kadang-kadang membayangkan komunikasi itu berarti apa Mbak? Ngobrol yang asik, yang mesra, yang akrab, yang dekat. Soal pesan urusan kedua. Yang penting kan ngobrolnya ya. Yang penting kan akrabnya. Yang penting kan asyiknya bersama, frekuensinya sama. Oke? Cocok, nyaman, itu komunikasi. Tuh, dari sini aja udah beda. Bagi laki-laki komunikasi itu harus efektif. A, B, B. Makanya sering ada laki-laki dalam komunikasi suami istri mengatakan kepada istrinya, buat apa nangis? Nangis itu gak menyelesaikan masalah. Mereka sedang menghadapi masalah, mereka berkomunikasi tentang masalah itu. Dalam perspektif lelaki, masalah itu harus segera diselesaikan. Istrinya, dalam perspektif perempuan, karena ada masalah, maka dia harus mencurahkan segala beban yang ada di dadanya kepada suaminya, berharap suaminya mengerti seperti dia memahami masalah ini. Berharap suaminya sama pandangannya tentang masalah ini dengan dia. Berharap suaminya menyimak semua ceritanya dari awal dan sampai akhir, termasuk dampak-dampak dan korelasi-korelasinya dengan berbagai perkara yang ada di sekitar. Di dunia wanita dengan di dunia lelaki. Oke? Dari situ saya akan memulai pembahasan komunikasi ini pada hal yang paling mendasar sebenarnya, yaitu komitmen untuk ketika kita menikah, maka kita harus berkomunikasi. Kenapa komunikasi itu penting? Quran itu sampai mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. Anda sadar enggak? Allah yang Maha Pengasih, apa bukti kasih sayang Allah? 1, mengajarkan Quran. 2, menciptakan manusia. 3, mengajari manusia itu komunikasi. Insyaallah. Al-Bayan. Al-Bayan itu kata Imam Syafi'i meliputi bagaimana menyusun pesan, bagaimana menyampaikan pesan, menerima pesan, memahami pesan, meneruskan pesan. Al-Bayan. Jadi komunikasi itu kata Allah kunci. Itulah kenapa ketika Adam diciptakan, ilmu apa yang pertama diberikan kepada Adam oleh Allah yang membuat malaikat kalah dan taat ketika diperintahkan bersujud kepada Adam? Ilmu apa? Bahasa. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma, nama-nama benda, isim-isim, kosakata, semuanya. Dan itu menjadi bukti
Bagi malaikat, ciptaan Allah ini hebat. Manusia. Ketika manusia turun ke bumi, berkembang biak, beranak pinak, siapa yang mengajari manusia baru bahasa? Seperti Allah mengajari Adam, menggantikan Allah mengajari anak manusia ini. Siapa? Ibu. Makanya perempuan wajib cerewet. Laki-laki yang punya istri kok cerewet, bersyukurlah pada Allah. Karena istri cerewet, pangkal anak cerdas. Karena kalau istrinya diem, silent, sunyi, maka potensi kecerdasan anak drop di situ. Maka bersedihlah wakil laki-laki yang suka membuat istrinya diem. Bahaya. Karena istri memang harus banyak bicara. Cerewet yang salihah. Ini saya nirukan yang ada di rumah saya itu. Dulu kalau ganti popok anaknya itu, subhanallah nak, popoknya sudah penuh lagi, ya Allah. Kita syukuri dulu ya nak ya. Sambil ngelus-elus perutnya anak. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Ya Allah, terima kasih sudah menciptakan ginjal yang sehat untuk adik, sehingga bisa menyaring darah adik, mengeluarkan yang kotor-kotor, mengeluarkan penyakitnya, jadi bersih. Sekarang yang kotor-kotor ada dalam popok. Ayo dilepas sayang, kaki kanan dulu melepasnya, dilanjut kaki kiri. Subhanallah, kotor sekali. Dah, sekarang dibersihkan ya, pakai yang basah dulu. Ya Allah, sucikan ya Allah. Sekarang dilap supaya kering, supaya sehat, supaya tidak ada bakteri dan kuman-kuman yang tersisa. Oke nah, sekarang pakai lagi ya gantinya. Kaki kanan dulu, bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut kaki kiri, tutup auratnya. Ya Allah, jagalah kehormatanku, jagalah auratku, jangan jadikan dia pintu-pintu dosaku. Sekarang pakai celana ya nak ya. Masya Allah, celananya ini nyaman sekali. Dari katun, kaki kanan dulu nak, bismillahirrahmanirrahim. Kaki kiri, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah yang sudah menganugerahkan pakaian ini, yang sudah menutupi aurat kami dengan pakaian ini. Masya Allah nak, ini pakaian dulu bentuknya hujan, turun ke bumi, menumbuhkan pohon kapas. Ketika kemudian berbuah, kapasnya dipanen, dari dipanen dikeringkan, dipintal jadi benang katun, benang katunnya ditenun jadi kain, sama penjahit dijahit buat celana adik. Ada juga yang nanti dipakai di musim dingin, hujannya turun, tumbuh rumput, dimakan domba-domba, dombanya bulunya jadi panjang-panjang, namanya wol, dicukur dombanya, lalu dipintal jadi benang, ditenun jadi kain, dijahit jadi jaketnya adik. Ada juga yang hujan turun, tumbuh pohon murbei. Pohon murbeinya daunnya dimakan ulat-ulat, ulatnya ulat sutra, jadi kepompong, kepompongnya kemudian dipanen, lalu dipintal jadi benang, benangnya benang sutra, jadi kain sutra. Nggak boleh dipakai adik, karena adik laki-laki. Nanti kalau di surga ya pakainya. Masya Allah sudah cukup. Sekarang bercermin dulu. Alhamdulillah, Allahumma kama hasan takhalki wahasin huluki. Kalau diteruskan lebih panjang lagi. Artinya potensi untuk banyak ngomong pada mbak-mbak harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk berkomunikasi, termasuk kepada anak, mengajarkan tauhid, mengajarkan muraqabatullah, mengajarkan segala kebaikan. Ini komitmen kita.
Para ulama itu dulu bahkan mencontohkan begini. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimallahu ta'ala bercerita, ketika kami menikah, maka aku habiskan malam pertama setelah pernikahanku untuk berbincang-bincang dengan istriku tentang segala hal, termasuk apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang kusukai, apa yang tidak kusukai, makanan apa yang menjadi kesukaan, makanan apa yang tidak disukai, warna apa yang menjadi kesukaan, warna apa yang tidak disukai, mana teman yang disukai, mana yang tidak. Kalau aku marah, dia sebaiknya ngapain? Kalau dia marah, sebaiknya aku ngapain? Apa ikut marah? Apa tinggal tidur? Gitu ya? Apa malah ya bikinkan kopi atau teh? Pokoknya semuanya diobrolkan. Ini menghabiskan, kata beliau, bahkan bermalam-malam berikutnya. Kami lebih banyak ngobrol terus sampai kami diselamatkan Allah dari berbagai prasangka-prasangka yang bisa muncul dan menjadi tumpukan kekecewaan. Dalam kehidupan rumah tangga itu, prasangka yang paling berbahaya, salah satunya yang berbunyi, harusnya dia tuh tahu. Harusnya dia tuh tahu pulang kerja itu teh kok malah kopi. Tapi tidak dikomunikasikan. Maka dia tidak tahu, dia hanya menebak, mencoba memberi yang terbaik, sudah berjuang untuk memberi yang terbaik, salah di mata pasangannya. Karena apa? Karena tidak berkomunikasi. Jadi ngobrol, gelenik kata orang Jawa, setelah menjadi suami istri itu penting. Ini yang saya juga belajar. Karena saya menikah itu, pernikahan adalah pertemuan keempat. Jadi teman-teman yang belum menikah juga bisa membayangkan, saya itu pertama kali bertemu calon istri 8 Juli 2004. Pertemuan kedua 12 Juli 2004, 18 Juli ngelamar, 20 Agustus menikah. 4 kali ketemu, itu menikah. Jadi saya juga tidak terbiasa berkomunikasi, gelenak-gelenik. Dengan yang lain juga tidak. Nah ini maka harus berlatih ternyata. Jadi ngobrol itu penting. Dalam konteks saya ingin memberi contoh. Hatta banyak persamaannya. Contoh, saya dan istri saya sama-sama Jawa. Cuma saya dari Jogja, istri saya dari Ngawi, Jawa Timur bagian barat. Jadi ini bayangkan ya. Saya itu sudah merasa banyak persamaannya. Tapi ternyata kalau nggak berkomunikasi, masalah. Contoh begini. Saya juga baru tahu setelah kami menikah. Istri saya lahir dari sebuah keluarga, bapaknya pejabat tingkat kabupaten, ibunya ibu rumah tangga. Saya dari sebuah keluarga, bapak saya maupun ibu saya sama-sama guru, sama-sama mengajar. Apa bedanya? Nah, saya juga baru tahu setelah saya nginap di rumah mertua waktu itu. Kalau pagi, ibu mertua saya itu sudah menyiapkan segala sesuatu. Makanan kecil jajan pasar, 2 atau 3 jenis, teh atau kopi atau air panas. Lalu bapak itu duduk membaca koran, bapak mertua. Disajikanlah makanan itu. Dipersilahkan oleh ibu, ibu menungguin sambil senyum kepada bapak. Sepatu kerja disiapkan, seragam disiapkan, tas kerja disiapkan. Sembari bapak dibawa ke meja makan, diaturi dahar. Itu pun nasinya diambilkan oleh ibu mertua. Pak, nasinya segini cukup boten. Pak, opornya pakai paha apa dada, itu diambilkan, dilayani. Dan ibu nunggui di situ ketika bapak makan, ibu tidak makan. Itu standarnya di situ. Ketika bapak mau berangkat, kadang-kadang bahkan sepatu saja ditalikan oleh ibu mertua. Ketika kemudian bapak mau masuk ke mobil, itu tasnya diulungkan, cium tangan, dada-dada, sampai kendaraan menghilang di kelokan. Baru ibu masuk. Itu standar di rumah istri saya. Di rumah saya, karena bapak mengajar, ibu mengajar, kadang-kadang itu ibu mengajar jam pertama, bapak masih jam keempat. Apa yang terjadi di rumah saya?
Pagi-pagi ibu pamit kepada bapak mengatakan, Pak, ibu berangkat dulu nje ngajar jam pertama. Bapak kalau mau dahar nasinya di magic jar ya Pak. Nanti nyeplok telur sendiri bisa toh Pak. Assalamualaikum. Ini beda banget kan keluarga dua ini. Ketika kami menikah kan masing-masing bawa standar dari keluarga masing-masing. Posisi saya bersyukur. Iya kan? Karena standar di keluarga istri saya seperti itu, di keluarga kami seperti ini. Saya bersyukur. Coba bayangkan kalau suaminya berasal dari keluarga seperti keluarga istri saya, istrinya berasal dari keluarga seperti keluarga saya, lalu tidak ada komunikasi. Apa yang terjadi? Numpuk kekecewaan. Istrinya merasa sudah ngasih sesuatu yang lebih daripada ibunya kepada bapaknya, ternyata di mata suaminya itu sangat kurang karena tidak ada komunikasi. Ini saja yang seperti ini, saya kadang-kadang dibentak ketika apa? Bikin kopi sendiri. Abang ngapain? Bikin kopi. Kenapa nggak ngomong? Duduk. Loh, saya disuruh duduk. Adalah kesalahan kalau saya mau minta kopi, kok bikin sendiri tanpa bilang. Kecuali saya bilang, Mi lagi senggang nggak? Kenapa toh? Bikin kopi. Oke, sebentar. Gitu, kalau kemudian dia belum sempat bikin, lalu saya karena selak kepingin kopi bikin sendiri, dia tersinggung loh. Nggak sabar banget. Iya, tak bikinin. Mbok ya duduk, yang sabar. Jadi kalau tidak ada komunikasi, bahkan semua maksud baik bisa keliru. Artinya teman-teman, tadi gelenak-gelenik sangat penting. Makanya ada lagunya almarhum Basuki dan Nunung zaman dulu. Jaya-jayanya Sri Mulat tahun 90-an. Lagunya kene lungguh kene omong-omong dikepenake. Sini, duduk sini. Ayo kita bicara dari hati ke hati. Itu penting. Kalau sekarang mari ngeteh, mari bicara. Ini air putih sih, bismillah. Bukan kode. Nah. Yang ngode itu ibu-ibu. Mas-mas biasanya nggak ngode. Ya Mas ya? Ya. Sesekali boleh Mas. Jadi teman-teman yang disayang Allah, ini berarti bicara itu penting. Dan nanti Anda bisa padukan dalam rumah tangga, Anda akan memerlukan selain me time, ada couple time, ada family time, ada social time. Dikiranya kalau sudah menikah itu apa-apa berdua terus. Ya enggak juga. Tapi berduanya itu harus berkualitas. Me time mungkin penting. Kalau saya senang, istri saya itu kalau minta me time, Mbah boleh me time? Boleh. Me time-nya ngapain? Tilawah 3 juz. Mungkin ada yang me time-nya lain. Me time-nya ke salon muslimah, manicure, pedicure, facial, apalagi massage gitu ya. Itu boleh jadi me time. Mas-mas juga harus sadar, me time-nya istri kebahagiaan bagi kita. Kan gitu. Kalau suami perlu me time, jelas mancing, nyepeda. Itu sebenarnya tumbuh dari genetika seorang lelaki yang dibentuk beribu-ribu tahun. Kan dulu sukanya berkuda, berburu gitu ya. Nah, sekarang diganti mancing, sepedaan. Gitu. Bagian dari membangun kelelakiannya sebagai seorang lelaki. Itu kadang penting. Cuman kadang-kadang karena tidak komunikasi, suami pergi mancing tidak pamit, telat tidak ngabari, ketika pulang ngetok pintu diusir sama istri. Padahal suami yang pulang dari aktivitas rujulah, dari aktivitas untuk membangun kelelakiannya itu, pasti dalam hitungan. Hitungannya apa? Laki-laki itu berhitung, Mbak. Kalau aku sudah menghabiskan waktu untuk diriku sendiri sekian, maka aku harus membahagiakan istri dan anak-anakku dengan menemani mereka sekian. Menyenangkan mereka sekian. Itu laki-laki, berhitung. Ibu-ibu kan tidak. Ibu-ibu itu membulatkan. Tidak berhitung. Membulatkan. Kalau kau mencintaiku, kita harus selalu bersama selamanya.
Maka kadang-kadang istri sudah marah duluan ketika suami datang, padahal datang itu membawa cinta yang meluap-luap, pengen menyayangi anaknya, istrinya. Pulang, bukakan pintu. Kenapa nggak tidur kolam sekalian? Wah, pintunya dibanting. Tapi inilah seninya rumah tangga, Mas. Anda harus tahu, semua istri yang membanting pintu, mengusir suaminya, sebenarnya berdiri di balik pintu, menanti pintu itu diketuk lagi. Karena kalau Anda ketika diusir istri kok pergi betulan, dia justru sangat khawatir. Apalagi kalau di pojok kampung ada janda buka kafe. Ngeri. Khawatir. Jadi kalau kemudian Anda diusir, tolong sabar, ketuk lagi pintunya. Mi, sayang, aku bawa ikan gabus. Dia dari dalam akan berteriak, apa ketuk-ketuk? Masih marah. Tapi sebenarnya hatinya bersyukur. Alhamdulillah nggak pergi. Jadi Anda harus tahu seninya seperti. Jadi me time ada. Yang kedua ada couple time. Couple time itu tidak harus mahal. Bukan candlelight dinner di rumah makan atau restoran yang sudah direview oleh Michelin. Dapat bintang 3+++. Enggak. Enggak harus mahal. Kalau di Indonesia bahkan kadang-kadang naik motor berdua nggak jelas tujuannya sambil ngobrol gelinak-gelinik itu cukup. Suaminya disetir, istrinya di sampingnya, lalu ngobrol sambil baca peta buta, nggak masalah. Tersesat oleh Google, sampai saya dulu itu pernah disesatkan oleh Google, naik ke Tanggul Bengawan Solo. Nggak bisa kanan, nggak bisa kiri, nggak bisa mundur. Harus terus lurus. Saya membayangkan ini nanti kalau berduaan sama-sama mobil gimana. Nah, memang luar biasa. Tapi bisa ngobrol, nyambung. Jadi komitmen untuk mau ngobrol, mau berkomunikasi. Nanti ada family time, ya anak-anak diajak gitu kan. Tapi memang kadang-kadang harus berdua. Gitu. Ada family time. Family time itu juga nggak harus mahal. Saya pernah merencanakan sama anak-anak, sama istri, sudah nyiapkan ada tikar, karpet kecil, ada keranjang piknik isinya macam-macam makanan, kita bawa tenda kecil nanti untuk digelar di sana, sudah masukkan ke mobil mau pergi ke hutan pinus Mangunan kalau di Jogja. Tiba-tiba hujan turun deras. Apa yang kita lakukan? No problem, ruang tengah, kursi-kursi digeser, lampu dimatikan, tenda dipasang, tikar digelar, ya. Nyetel laptop, suara burung berkicau. Terus anak itu sudah senang keluar, masuk tenda, nyalakan lilin, terus makan bareng. Ternyata itu sudah cukup untuk menjadi family time. Ada social time, ikut arisan, ikut klub hobi, ya, ikut pengajian, bagian dari itu. Nah, tapi yang pertama tadi adalah komitmen untuk berkomunikasi. Komitmen untuk mau menyampaikan dengan cara yang baik apa diriku, apa keinginanku, apa harapanku padamu, dan sebaliknya. Gitu ya. Ini komunikasi itu penting. Yang kedua, persoalan komunikasi. Karena ternyata laki-laki dan perempuan berbeda. Tadi sudah disinggung ya. Apa bedanya? Otaknya saja beda. Hormon yang bekerja beda. Metabolisme beda. Jadi konon otak lelaki, otak perempuan, kanan dan kiri itu terhubung oleh jaringan yang namanya corpus callosum. Menurut teman-teman dokter, jumlah corpus callosum pada wanita lebih banyak daripada pria. Apa konsekuensinya? Konon ibu-ibu itu lebih bisa multitasking. Mbak-mbak itu biasanya lebih multitasking daripada mas-mas. Makanya mas-mas itu ayatnya fa'idha farokta fangsob. Kalau selesai satu urusan, baru fokuslah ke urusan yang lain dengan sebaik-baiknya. Kalau ibu-ibu enggak. Menyusui anak, masak sop, perhatikan rice cooker, terima telepon,
update status, nonton drakor, semuanya simultan jadi satu. Bisa bersama-sama. Nah, kadang-kadang ini yang tidak disadari mbak-mbak, tidak disadari ibu-ibu, memberi tugas multitasking kepada suami. Ke suaminya jadi agak down kecerdasannya. Mas, tolong ruang tengah disapu dan dibersihkan ya Mas ya, terus digelarin karpet. Nanti sore itu mau ada arisan. Astagfirullah Mas, aku lupa. Karpetnya kemarin ketumpahan susu. Tolong segera kamu jemur aja deh Mas. Terus kamu pinjem tikar ke tempatnya Bu RT. Sudah tahu Thomas Bu RT yang baru rumahnya mana? Itu loh yang catnya hijau di pojok dekat gerbang. Itu namanya Bu Widya. Nanti sekalian ke Bu Widya, pinjem tikar. Sebelah rumah Bu Widya, itu selisih 2 rumah. Ada rumah catnya pink, itu rumahnya Bu Joyo. Di situ aku pesen lemper Mas 50. Nanti sekalian diambil, dibayar ya, tolong dihitung karena Bu Joyo suka ngasih lebihan 52, 53 gitu. Aku kan nggak enak. Terus sekalian ya Mas ya, dari rumah Bu Joyo depannya yang cat gerbangnya warna kuning itu Buati. Aku di situ pesen lapis. Lapisnya juga tolong dihitung karena kalau Bu Joyo itu suka ngelebihin, Buati suka kurang. Kadang 47, kadang 48. Oke ya Mas ya, uangnya ambil di dompetku yang sekarang di kamar. Oke, yang dompet warna pink ya, jangan yang biru, salah itu. Terus habis itu Mas, kan aku mau bikin teh yang panas, itu jumbo kita udah nggak bisa nahan panas Mas. Kamu sekalian ke tempat ibuku ya, pinjem jumbonya ibu. Tapi yang warna biru, jangan yang hijau. Yang hijau juga sudah nggak bisa nahan panas. Sekalian ini galonnya kosong, diisi ya Mas ya. Suami kan, apa aja tadi dek? Ya Allah, masa harus ngulangin sih Mas? Kita sana jalan. Jalan, satu, kok nggak sekalian? Oh iya lupa. Bolak-balik. Ternyata itu memang beda. Mas-masnya mayoritas single tasking. Fokus satu hal, baru lagu yang lain. Kecuali ditulis tadi. Di format perjalanan ke sana, baru ke sini, direncanakan dengan matang. Untuk bisa multitasking. Itu baru bisa. Bedanya lagi, cara berpikirnya berbeda. Bapak-bapak, cara berpikirnya obat nyamuk muter ke dalam. Ibu-ibu, cara berpikirnya obat nyamuk muter keluar. Maksudnya biar ketemu di tengah, tapi sering terjadi tidak bertemu. Jadi bapak-bapak itu kalau berpikir solusi. Sederhanakan, rumuskan solusi. Itu bapak-bapak. Tolong ya, kita jangan melebar kemana-mana, kita fokus dulu pada isu yang ini, jangan diperlebar, fokus, rumuskan segera masalahnya supaya kita bisa ketemu solusi. Jangan buang waktu, kita berkejaran dengan waktu. Itu kata bapak-bapak dalam rapat. Apa kata ibu-ibu? Jangan suka mensederhanakan masalah Mas, ini semuanya penting. Dengerin dulu ceritaku, ada hubungannya loh ini. Lalu dia cerita macam-macam sampai harga cabai maupun harga garam. Puas. Maksudnya Allah menciptakan berbeda supaya ketemu di tengah. Karena laki-laki kalau dibiarkan mikir sendiri, kadang-kadang solusinya tidak tepat. Karena apa? Tidak memandang masalah secara utuh. Tapi kalau masalah diserahkan pada perempuan, nggak pernah selesai. Karena dia memandang terlalu luas. Kemana-mana gitu. Nah, maksudnya supaya ketemu di tengah. Tapi kadang tidak sadar, sehingga lelaki suudon kepada perempuan, kamu ini nggak efektif. Kamu ini nggak solutif. Ya, nggak kayak Butejo. Ya. Sementara istri memandang suaminya tergesa-gesa, gegabah, suka memutuskan sendiri. Maka terjadi dalam rumah tangga kadang-kadang apa, Bu? Suami ambil keputusan tanpa rembukan dengan istri, tanpa musyawarah. Bagi suami, supaya cepat, efektif, segera. Misalnya mau bikin pagar, tiba-tiba material sudah datang. Istrinya ada truk datang, bawa pasir, bawa bata, bawa semen. Ini apa Pak? Pesanannya Bapak. Nggak ngomong sama aku. Terus, Pak, mau bikin apa? Pagar. Kok nggak dirundingkan dulu? Kesuwen, Bu. Kelamaan. Jadi aku ini kamu anggap apa, toh Pak? Ada tapi tidak dianggap, nggak pernah diajak rundingan, toh Pak. Marah, berkelahi. Ya kan? Semuanya maksudnya baik. Ya. Bapaknya itu pengen sat-set, das-des.
wat-wat gitu ya. Ibunya itu merasa, loh kalau mau hidup sendiri mbok ya jangan ngajak aku. Sampai marah. Kalau aku kau masukkan ke dalam hidupmu, ya harusnya kamu ajak bicara. Ini maksudnya beda lagi cara. Yang beda lagi cara menghadapi masalah. Di dunia lelaki, cara menghadapi masalah adalah menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Di dunia perempuan, menghadapi masalah adalah berbagi, bercerita, meringankan beban, mencurahkan isi hati. Beda. Ingat kisahnya Rasulullah ketika dapat wahyu pertama? Turun dari gua Hira, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh, bangun, menggigil, gemetaran, pucat pasi, depan pintu rumah Khadijah mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Bayangkan kalau bukan Khadijah. Atau tadi kita mengharapkan tentang jodoh tadi, Khadijahnya itu muda, cantik, rajin bersolek, pakai Nature Republic gitu ya. Kira-kira Sirah Nabawiyah bakal lain ceritanya. Suaminya panik, istrinya ikut panik. Ya Allah mas, ini kenapa kok sampai kayak gini? Cerita sini mas sama aku. Tapi lihat Khadijah. Apa yang dilakukan Khadijah? Tuntun suaminya, bawa masuk ke kamar, baringkan, selimuti, keluar, tutup pintu, doakan. Kenapa? Karena Khadijah tahu, lelaki kalau ada masalah, speechless, laki nggak bisa ngomong. Makin dipaksa ngomong, makin kalut. Makin kalut, makin bisa meledak. Ingat Nabi Ibrahim, diperintahkan Allah meninggalkan Hajar dan bayinya di lembah Bekah. Ingat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim? Gak kuat mau ngomong. Karena penuh dengan hitungan. Nanti kalau ngomong, istriku nanti suudzon sama Allah. Nanti dikira Allah menyanyiakan dia. Nanti dikira aku gimana-gimana. Akhirnya kan nggak ngomong, speechless. Duduk, dia pelan-pelan. Jalan ke utara, diem-diem. Akhirnya Hajar sadar, dikejarlah, lalu ditanya, "Wahai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Pertanyaan apa ini? Esai. Mengapa kau tinggalkan kami? Jelaskan. Kan esai. Bagi seorang lelaki yang sedang dalam masalah, pertanyaan esai tidak akan bisa dijawab. Terlalu rumit. Maka Ibrahim cuma diam, menghela nafas panjang, hatinya berdoa, jalan lagi. Dikejar lagi sama Hajar. "Hai Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami?" Pertanyaannya sama, esai, nggak bisa jawab. Sampai 3 kali. Hajar istri cerdas. 3 kali pertanyaan tidak dijawab, apa yang harus dilakukan? Ganti pertanyaannya dan jadikan pertanyaan itu menjadi pilihan ganda sederhana. Saya nggak bisa jawab. Pilihan ganda sederhana. Apa perubahan pertanyaan? Hajar, apakah ini perintah Allah? A iya, B tidak. Pilihan ganda sederhana. Iya kan? Maka Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Begitu pertanyaannya pilihan ganda sederhana, Ibrahim berbalik, digenggam tangan istrinya, ditatap matanya, kemudian dikatakan, iya, ini perintah Allah. Apa kata Hajar sambil menepis tangan suaminya? Kalau ini perintah Allah, maka Allah sekali-kali tidak akan pernah menyanyiakan kami. Itu istri cerdas. Kenapa kamu tidak menjawab? Ini pasti bukan Hajar ini. Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kamu tidak menjawab? Apa kamu bisu? Wahai Ferguson. Itu telenovela. Jadi ini istri harus paham ada titik di mana suami sebaiknya tidak diajak bicara betapapun khawatirnya Anda tentang dia. Padahal yang namanya wanita kan gitu. Pengennya kan kalau ada masalah, sharing is caring. Berbagi itu tanda
peduli. Makanya kalau dulu saya sering cerita di kampus di Indonesia, di tangga kampus kita sering nemu ada mbak-mbak mahasiswi 2 orang duduk bareng, tangan menggenggam tangan, kepala salah satu ditempelkan ke pundak yang lain, nangis bareng. Itu kalau mbak-mbak so sweet. Tapi kalau itu 2 mas-mas, lunut katanya. Rusak gitu. Di dunia kami lelaki, kalau tahu temennya ada masalah, nggak mungkin kita minta untuk curhat. Bukan begitu cara lelaki membantu yang lain. Cara lelaki membantu yang lain itu memberi kepercayaan. Bro, aku tahu kamu bisa selesai. Gitu, cukup. Cowok kok kepo, aneh. Iya kan? Perempuan sebaliknya. Nah ini kalau dibawa ke rumah tangga kan bermasalah. Ada lelaki mencintai istrinya dengan cara mencintai lelaki. Ada istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Problem. Jadi ini yang harus difahami masing-masing. Kalau suami pulang, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, kepalanya dipegang, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi kaki. Apa yang ada dalam perasaan istri? Oh, suamiku lagi ada masalah. Dan semua istri rata-rata bertanya, Mas, ada masalah apa? Karena care itu ditandakan dengan begitu. Tahu jawaban semua suami di dunia ini? Ya, enggak kok dek, enggak ada apa-apa. Kenapa? Karena cara berpikir lelaki, aku pemimpin. Masa aku merepoti yang ku pimpin? Ada masalah kayak gini aja kok aku harus sharing sama dia. Karena bagi lelaki sharing berarti minta tolong, minta bantu untuk solusi. Bukan. Istrinya ngejar lagi. Kalau aku ada masalah kan cerita sama Mas. Masa Mas nggak mau cerita sama aku? Di dunia wanita, berbagi itu penting. Di dunia lelaki, dia berpikir istrinya ini sudah ngurus rumah, tadi tiap hari masak, tiap hari nyiapin anak, ini keperluan ini itu. Kalau aku ceritain masalahku, aku nambahi bebannya dia. Karena tidak ingin merepotkan, tidak ingin nambahi beban, maka dia milih untuk enggak kok dek, ini masalah kantor kok, biar aku aja yang pusing, kamu nggak usah ikut pusing. Maksudnya suami baik, supaya istrinya nggak tambahan beban. Apa kata istri? Jadi Mas nggak percaya sama aku? Emang selama ini kalau curhat sama siapa? Emang selama ini kalau sharing masalah cerita-cerita sama siapa? Aku ini belum jadi bagian dari hidupmu ya Mas. Makin tinggi berkelahi. Padahal sama-sama maksudnya baik. Karena tidak paham. Sama dengan lelaki. Maksudnya baik, istrinya curhat. Aku capek banget Mas hari ini ya Allah. Rumah berantakan, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan nggak habis-habis, tetangga pada rese, anak-anak rewel pada sakit. Aku capek Mas, capek. Suaminya masih tetap sambil pegang gadget, ngelirik sebentar terus ngomong, sabar ya dek, bulan depan kita cari pembantu. Solutif nggak? Istri repot ngurus rumah, maka dicarikan pembantu. Itu dunia lelaki. Di dunia perempuan lagi curhat kayak begitu kok langsung ditawari pembantu. Jadi semua pengorbananku selama ini. Aku ninggalin kerjaan. Aku nggak ngejar karir. Kuliahku sampai S2 nggak kumanfaatkan demi jadi istri ngurusin rumah. Ternyata di matamu semua pengorbananku itu kau pandang tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Tega banget Mas. Suaminya tambah nggak ngerti lagi. Apa salahku? Salahmu adalah menawarkan solusi. Padahal istri curhat bukan untuk minta solusi, tapi untuk dimengerti, difahami. Tatap matanya, genggam tangannya, beri bahasa tubuh yang mendukung. Beri dukungan elus, puk-puk, itu kan. Rangkul, rengkuh,
pijitin sedikit. Itu habis itu tiba-tiba, aku udah seger lagi, aku mau nyuci sekarang. Gitu. Jadi seorang istri yang merasa dimengerti, didengarkan curhatnya itu, bisa mengerjakan perbuatan 50 lelaki. Saking powerfulnya kalau dia merasa dimengerti. Itu beda lagi. Tadi apa bedanya laki-laki dan perempuan? Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Makanya ada bapak-bapak komplain, Ustaz, saya itu waktu itu telat sejam. Dia marah besar, saya telat sejam jemput dia marah besar. Itu bisa saya terima. Lah kemarin itu telat 10 menit, mosok marahnya sama dengan waktu saya telat sejam. Kan harusnya marahnya 1/6-nya. Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan, telat ya telat. Melanggar janji ya melanggar janji. Ngono alasan. Misalnya ibu-ibu. Sama ada seorang suami cerita, Ustaz, saya dulu memang khilaf gimana? Saya sampai DM-an ngobrol lagi sama mantan, terus ketahuan istri. Istri saya marah luar biasa sampai habis saya dibanting. Itu saya bisa mengerti, Ustaz, saya memang salah waktu itu. Lah kemarin cuma kepencet like status ya, Ustaz. Mosok marahnya sama dengan waktu saya chattingan, kan nggak adil. Pak, Bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Kepencet like status itu sama-sama pelanggaran komitmen. Kalau Bapak komitmen pasti sudah diblokir, nggak mungkin bisa lihat statusnya. Oh gitu ya. Paham ya? Bapak-bapak berhitung, ibu-ibu membulatkan. Ada waktunya ibu-ibu harus ikut berhitung. Misalnya suami janji untuk berubah jadi baik, dia berproses, baru dapat 30%. Jangan itu dibulatkan ke bawah. Kamu belum ada effort apa-apa. Jangan, hargai proses. Jadi agak berhitung dikit ya, boleh ya, gitu ya. Bapak-bapak juga begitu, harus ngerti bahwa ibu-ibu membulatkan, sehingga kemudian jangan balas nada tinggi atau marah ketika mungkin dia komplain. Perbedaan lain, ya memang cara pandang pada segala hal itu beda. Ketika seorang istri marah, dia sedang lupa. Maka jangan anggap yang keluar dari lisannya itu fakta. Sehingga Anda merasa tertuduh. Enggak, itu bukan fakta, Mas. Itu persepsi. Pandangannya dia saat ini. Dan pandangan seorang perempuan itu bisa berubah. Maka ada hadis yang sangat penting dulu jadi pembahasan. Karena apa? Karena Aisyah itu pernah sampai tanya sama Rasulullah kalimatnya begini, kamu tuh Nabi bukan sih? Paham? Kamu tuh Nabi bukan sih? Ini harus dibahas dalam konteks rumah tangga. Tidak boleh dibahas dalam konteks akidah. Kalau dalam konteks akidah, seorang meragukan kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu kafir. Itu kalau konteks akidah. Lah ini kok Aisyah pernah tanya, kamu tuh Nabi bukan sih? Itu konteks rumah tangga. Seorang istri sedang marah karena cemburu. Jadi ceritanya lengkap tahu. Ada perjalanan. Rasulullah ngajak ibunda kita Sofiyah, ibunda kita Aisyah. Waktu ikut Rasulullah ini, kalau Aisyah itu kalau sedekah suka tunai. Kalau Sofiyah, kalau sedekah suka barang-barang. Akibatnya bawaannya Sofiyah banyak, bawaannya Aisyah ringkes. Untanya Sofiyah kecil dan lambat. Untanya Aisyah gede dan gesit. Maka ketika perjalanan itu, Sofiyah selalu ketinggalan. Harus ditunggu nyusul. Akhirnya Rasulullah, ini kan cara berpikir lelaki, ada solusinya. Apa solusi yang diminta Rasulullah? Aisyah boleh enggak di lanjutan perjalanan ini, Aisyah tukar unta sama Sofiyah. Soalnya barang Aisyah dikit, unta Aisyah gede dan gesit. Barang Sofiyah banyak, untanya kecil dan lambat. Boleh enggak tukeran unta? Dalam hati Aisyah, apa urusanku? Iya kan? Unta-unta dia milih-milih sendiri. Maka Aisyah marah, cemburu, merasa kenapa Sofiyah diutamakan daripada saya. Sehingga beliau mengucapkan kalimat, kamu tuh Nabi bukan sih? Bayangkan. Alhamdulillah istri saya belum pernah, kamu tuh Ustaz bukan sih? Itu belum pernah. Naudzubillah, benar-benar nggak pernah ya gitu. Tapi ini terjadi dalam sejarah sehingga menjadi pembahasan. Subhanallah ya. Ini kasus di rumah tangga Rasul itu semua pelajaran begitu. Jadi ini yang harus
antum para ikhwan pahami, kalau suatu saat istri marah, mengucapkan satu kalimat, itu bukan fakta. Dan itu bukan persepsi yang akan permanen. Itu perasaan sesaat. Aisyah pun merasa, ya Rasulullah itu Nabi, tapi kenapa kamu tidak adil padaku? Itu kan yang dirasakan. Ada lanjutan ceritanya, mau dengar? Tinggal 5 menit tapi. Jadi lanjutan ceritanya, waktu itu, terus Rasulullah, tahu nggak Rasulullah jawab apa kalau ditanyaan begitu? Kamu tuh Nabi bukan sih? Rasulullah senyum, terus jawabnya, menurut kamu? Ya kan nggak bisa, ya Nabi, tapi kenapa sih? Gitu kan, marah-marah, masih nada tinggi. Karena Aisyah bicara nada tinggi kepada Rasulullah, Abu Bakar dengar. Apa yang harus dilakukan seorang mertua ketika ada konflik antara anaknya dengan menantunya? Kalau mau konflik cepat selesai, mertua harus membela menantu. Karena kalau mertua belain anaknya sendiri, konflik tambah panjang. Maka Abu Bakar mencontohkan, Abu Bakar belain Rasulullah, dia tarik baju Aisyah, dia hardik, putriku, apa maumu? Kau bentak-bentak Rasulullah, dia diem. Kalau Allah yang mencintainya murka, habis kita. Ketika mertua menghardik putrinya sendiri, apa tugas suami? Belain istri. Maka Rasulullah belain istrinya, memegang tangan Abu Bakar. Jangan Abu Bakar, enggak kok ini biasa aja. Jadi ada tuntunannya ini. Jadi kalau ada konflik antar suami istri, tugas mertua belain menantu. Ketika orang tua menekan anak, tugas suami atau tugas istri belain pasangannya. Jadi di sini kelihatan Rasulullah belain Aisyah, bilang, jangan Abu Bakar, ini masalah biasa saja kok. Silakan duduk. Abu Bakar pergi. Ketika Abu Bakar pergi, maka Rasulullah ngomong sama Aisyah, tuh kan, siapa yang belain kamu? Soalnya Aisyah ini kalau sama bapaknya takut sekali. Siapa yang belain kamu? Iya, kamu. Terus, boleh ya tukeran unta? Tetap aja. Gitu. Jadi ceritanya sampai sedetail ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa, gitu ya. Jadi apa yang dikatakan istri pada saat itu bukan fakta, Mas. Jangan tergesa-gesa membantah. Apa maksudmu nuduh aku begitu? Enggak, itu enggak nuduh. Biasa aja. Slow. Jadi kalau ada suami istrinya marah besar sampai menyebut kata-kata tidak pantas, sabar. Itu sebentar. Seperti Anda kan ingat belanja ke toko busana. Toko busana muslim, nganter istri. Oh, saya pernah. Dia bilang, yang hijau bagus ya? Bagus, Masya Allah. Suami kalau belanja kayak gitu kan maunya, kalau bagus ya ayo segera dibayar, terus kita selesai. Iya kan? Istri bilang bagus, tapi kancingnya kegedean. Akhirnya pilih yang biru. Yang biru bagus nggak? Bagus, Masya Allah, keren. Kata istri, tapi birunya kok agak terlalu gelap ya? Akhirnya ganti lagi, nyoba yang kuning. Yang kuning bagus nggak? Bagus, keren. Tapi kuning kayak gini norak ya. Terus nyoba 12 baju, semuanya bagus, tapi endingnya semua ada tapinya dan bahkan nggak jadi beli. Keluar dari toko tanpa ada muka rasa bersalah. Gitu. Suaminya udah mikir, ya Allah, minta maafnya sama petugas tokonya gimana gitu. Kok nggak beli? Itu artinya tadi yang namanya perasaan wanita yang diungkapkan lewat kata itu tidak permanen, Mas. Jadi ketika dia marah sama Anda, dia hanya sedang lupa betapa baiknya Anda sama dia. Dan itu lupanya sebentar. Kalau Anda layani ketika dia sedang lupa, Anda bantah-bantah, Anda kena sebuah pepatah lama. Wanita selalu benar. Jadi asal muasalnya tuh di sini. Gitu ya, karena tidak paham konteksnya. Udah habis waktunya. Oke, itu beberapa perbedaan untuk difahami supaya kita bisa harmoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.